Start dulu. Bang Firman lah. Ini nggak terlalu lama ya? Ya Pak. Tadi sidangnya berjalan cukup lancar. Saya hanya berharap agar majelis hakim mempertimbangkan untuk tes poligraf atau alat detektor, alat pendeteksi kebohongan, karena tadi para saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta seperti yang ditanyakan oleh pengacara saya tadi. Jadi jika mereka menolak melakukan poligraf, para saksi menolak melakukan tes poligraf, itu bisa disimpulkan itu berarti mereka ada di pihak yang mana. Bohongan mana salah satunya? Dari semua pertanyaan dari Pak Sugeng tadi. Terima kasih. 15 miliar gimana tuh beli? Ya itu dah, makanya perlu sana. Jadi benar ya beli? Ada yang minta 15 miliar beli? Pas Anjing Menggonggong, kemudian ya tua bangka Anjing Menggonggong ya, saya menghargai dia melapor. Nah, akan dihadapi. Kami sudah punya 3 jurus. Mau dibuka jurusnya? Satu, ya, saya bertanya, tidak membuat pernyataan. Pernyataan saya, ucapan saya di Polda Metro Jaya sesaat waktu Jering ditahan itu adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Saya katakan, saya ingin menanyakan pada Adam Denny, benarkah ia meminta 15M? Benarkah ia meminta 10M? Benarkah ia meminta 150 juta untuk permohonan maaf? Benarkah ia punya bos yang kekuasaannya di atas presiden? Benarkah ia menerima menyatakan kalau membunuh bisa dibebaskan? Nah, pertanyaan itu sudah saya buktikan, saya tanyakan. Benar tidak? Ya, itu pertanyaan bukan pernyataan, ya. Kedua, pernyataan saya harus dipahami sebagai pernyataan. Kalau Adam Denny rujukannya adalah pemberitaan, maka dia harus menemui. Benarkah ia meminta 150 juta untuk permohonan maaf? Benarkah ia punya bos yang kekuasaannya di atas presiden? Benarkah ia menerima menyatakan kalau membunuh bisa dibebaskan? Nah, pertanyaan itu sudah saya buktikan, saya tanyakan. Benar tidak? Ya, itu pertanyaan bukan pernyataan, ya. Kedua, pernyataan saya harus dipahami sebagai pernyataan. Kalau Adam Denny rujukannya adalah pemberitaan, maka dia harus menempuh undang-undang pers, ya, dengan membuat namanya bantahan, klarifikasi, atau mengadu kepada Dewan Pers, bukan melaporkan ke saya. Ketiga, saya advokat. Pasal 15, pasal 16 Undang-Undang Advokat menjamin kekebalan hukum advokat yang menyatakan pernyataan dalam pembelaan kliennya, ya, pernyataannya. Bahkan tadi saya katakan di persidangan, dugaan memeras, yaitu saya nyatakan di persidangan. Karena di persidangan itu dilindungi juga di luar persidangan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai pasal 16 dimaknai mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai juga termasuk di luar persidangan. Jadi tidak ada khawatir sedikit pun pada saya. Justru saya menghormati proses yang ditempuh Adam Denny. Kalau Adam Denny menempuh jalur hukum, itu ya. Pak Sugeng, soal dugaan pemerasan tadi apa Pak Sugeng udah yakin mengantongi berbagai bukti? Belum. Soalnya tadi dia nggak berani. Tunggu, ya, yang namanya alat bukti itu. Jadi kan itu tadi pertanyaan pemerasan. Sekarang ini dari dugaan pemerasan kepada dugaan sumpah palsu, ya. Sudah nyata itu. Orang yang menyembunyikan sesuatu, dia menyembunyikan namanya dalam tanda kutip kejahatan, ya, perbuatan tercela. Kalau dia jujur seperti di Beli Jering bilang lie detector, tidak ada masalah. Mungkin saja saya tidak akan melaporkan pemerasan.
Tapi saya sekarang ini akan proses sumpah palsu, ya. Ingat, ada pernyataan yang sangat akurat terkait apa? Yang tadi device yang dipakai. Kami punya bukti tertulis hitam di atas putih. Yang kena adalah si ini, siapa si Elsa. Gitu ya. Jadi nanti kita adukan, buktinya masih kita simpan. Pak, kalau pertemuan di hotel itu yang ada dugaan pemerasan itu ada rekamannya nggak? Tidak, waktu masuk tuh digeledah, Jering dengan ayahnya nggak boleh bawa handphone. Tapi pihak sana bawa handphone. Ya tidak tahu. Ya, ya, oke. Oke, Pak, makasih. Terima kasih Pak.